Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Asni Manwaru, mahasiswa Stainias. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikologi Agama, penulisnya Khairun Nas Rajab. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian saya di mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Mu'alimah Nurbiah Pohan. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku dari bab 1. Buku ini terdapat pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian dari psikologi. Nah, awal mula dari psikologi ini timbul karena implikasi dari fenomena dan kondisi psikologi manusia yang bermasalah. Nah, persoalan ini muncul karena fenomena psikologi tersebut, di mana ia kemudian memerlukan sebuah solusi. Nah, perawatan gangguan psikologis ini yang merusak ketentraman hidup manusia. Hal itu inilah yang disebut oleh pakar psikologi yang disebut dengan psikoterapi. Psikologi merupakan segmen perilaku, sedangkan agama adalah cerminan yang mengantarkan orang berperilaku baik ataupun buruk. Nah, keduanya ini, psikologi dan agama, adalah dimensi kerohanian ataupun spirit yang melekat pada diri manusia dan mengikat dalam satu disiplin keilmuan yang kemudian disebut dengan psikologi agama. Nah, adapun beberapa pendapat para ahli tentang psikologi agama, khususnya psikologi barat ini. Di sini setidaknya ada dua nilai yang berkembang dalam proses tersebut, yaitu nilai sekuler dan nilai agama. Nah, nilai sekuler ini lebih berpengaruh dan mendominasi dalam teori psikologi pragmatisme. Nah, pragmatisme ini adalah dipraktekkan oleh psikiater, perawat, dan terapis tingkah laku, dan juga sebagian dari agen-agen masyarakat. Nah, adapun pendapat beberapa ahli tentang psikologi ini ialah, pertama, menurut Wilhelm Wundt, ini terungkap dari tahun 1832 sampai 1920. Nah, Wilhelm Wundt ini adalah seorang psikolog yang dikenal sebagai pendiri laboratorium psikologi di Leipzig pada tahun 1879. Nah, Wilhelm Wundt ini mengembangkan satu metode yang disebut dengan analytic introspection, yaitu satu bentuk formal dari observasi yang dilakukan terhadap diri sendiri. Wundt ini meyakini bahwa tugas utama seorang pakar psikologi adalah menyelidiki serta mempelajari proses dasar kesadaran manusia yang merupakan berasal dari pengalamannya langsung, kombinasi-kombinasinya, dan hubungannya kepada manusia yang lain. Yang kedua, menurut Sigmund Freud, ini dari tahun 1856 sampai 1939 Masehi. Nah, Sigmund Freud inilah seorang berkebangsaan Jerman berketurunan Yahudi yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg. Nah, ketika Hitler bangkit, Freud ini melarikan diri ke Inggris dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Nah, Freud inilah seorang dokter yang menangani masalah individu yang mengalami gangguan mental ringan yang diklasifikasikan sebagai individu psikoneurosis. Nah, menurut Sigmund Freud ini, psikologi inilah sebuah model perkembangan kepribadian tentang sifat manusia dan metode dan menurutnya ini psikologi ini disandarkan kepada beberapa persoalan. Yang pertama, yaitu kehidupan mental individu dapat dipahami dan pemahaman terhadap sifat manusia ini bisa dipraktekkan pada penderitaan manusia. Yang kedua,
tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh faktor tidak sadar. Yang ketiga, perkembangan pada masa awal kanak-kanak ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa seseorang itu dewasa. Yang keempat, memahami cara-cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan rasa cemas dan kegelisahan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan cara-cara penjelasan dari ketidaksadaran melalui analisis dan mimpi-mimpi. Selanjutnya, menurut William James, ini dari tahun 1842 dan sampai 1910. Nah, William James ini ialah seorang ahli berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 1 November 1842 di New York City dan meninggal pada tanggal 16 Agustus 1910 di Mount Hoshura, New Hampshire, Amerika Serikat. Nah, William James ini adalah seorang psikologi Amerika Serikat yang mengajarkan filsafat dan psikologi kurang lebih 35 tahun. Nah, dalam menjelaskan teori psikologi, James ini menjelaskan hubungan antara perubahan fisiologis dengan keadaan emosional manusia. Emosi ini adalah sifat motif dasar yang dapat mengerahkan ataupun menyertai perilaku termotivasi yang dipicu dari luar diri secara eksternal yang distimulasi oleh rasa marah, rasa cinta, dan rasa kasih sayang. Nah, menurut James, emosi ini adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan yang datang yang memicu seseorang itu dari luar. Selanjutnya, menurut Ivan Petrovich Pavlov, dimulai dari 1849 sampai 1936. Nah, Ivan Petrovich Pavlov ini adalah seorang psikologi Rusia yang lahir di Ryazan pada tanggal 26 September 1849 dan meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1936. Nah, Ivan Pavlov ini banyak memberikan kontribusinya terutama di bidang fisiologi dan neurologi. Keilmuan di bidang fisiologi inilah yang membuatnya terkenal di Rusia serta dipandang sebagai penemu proses kondisioner responden yang kemudian seringkali dikatakan para pengkaji psikologi sebagai conditioning Pavlov. Selanjutnya, John Brodus Watson ini muncul sekitar tahun 1878 sampai 1958. Nah, John Brodus Watson ini ialah seorang psikologi yang lahir pada tanggal 9 Januari 1878 di sebuah desa di Traveller Rest dekat Greenville, sebelah selatan Caroline. Nah, di usia 15 tahun ini, Watson ini telah diterima pada Universitas Furman untuk mengikuti pendidikan sarjana. Nah, Watson ini juga adalah pelopor pendiri aliran pemikiran behavioristik dan mendapat julukan sebagai behavioris. Nah, menurut Watson, dia berpendapat bahwa psikologi ini haruslah menjadi ilmu yang objektif. Karena itu, Watson tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya dapat diteliti melalui metode introspeksi. Metode introspeksi sendiri tidak objektif karena tidak ilmiah. Nah, Watson ini meyakini bahwa setiap struktur refleks seperti emosi, ketakutan, kemarahan, dan kasih sayang diwarisi oleh manusia. Begitu juga halnya dengan orang dewasa yang mempunyai emosi, rasa benci, bangga, cemburu, perasaan malu, di mana semua perasaan ini adalah bagian dari rasa takut, marah, dan sayang. Selanjutnya, menurut Abraham H. Maslow, ini terjadi pada tahun 1908 sampai 1970 Masehi. Nah, Abraham H. Maslow adalah seorang profesional dan dikenal sebagai tokoh psikologi humanistik. Ini beliau dilahirkan pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Nah, Maslow ini ialah anak sulung
dari 7 bersaudara pada sebuah keluarga imigran yang berkebangsaan Yahudi. Nah, Maslow ini mengemukakan bahwa psikologi ini merupakan perilaku individu yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Maslow memandang kebutuhan sebagai istilah yang dipakai untuk menjelaskan adanya kekurangan yang mendasar pada jasmani atau tuntutan yang dipelajari atau kombinasi dari keduanya sebagai motivasi. Selanjutnya, menurut Viktor F. Frankl, ini terjadi tahun 1905 sampai 1997. Nah, Frankl inilah seorang berkebangsaan Yahudi yang lahir pada tahun 1905 di kota Wina. Pendiri legoterapi inilah seorang neuropsikiater yang berkonsentrasi di bidang neurologi dan psikiater. Frankl inilah seorang guru besar pada University of Vienna Medical School. Nah, menurut Frankl, psikologi ini merupakan sebuah model yang dapat membantu pasien menemukan makna hidup. Pasien yang membuat pasien sadar tentang adanya makna-makna yang tersembunyi dalam dirinya. Bagi Frankl, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lebih efektif membantu seseorang untuk bertahan hidup, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, selain kesadaran bahwa hidupnya ini memiliki makna. Ini kita akan membahas bab 2, yaitu psikologi agama, sebuah kajian kejiwaan. Nah, di sini dalam buku ini juga dimulai dari pengertian psikologi agama itu sendiri. Nah, psikologi agama ini terdiri dari 2 kata majemuk, yaitu psikologi dan agama. Sedangkan psikologi ini berasal dari 2 kata dari bahasa Inggris, yaitu psiko dan logi. Psiko berarti jiwa, mental, dan ruh. Sedangkan logi berarti ilmu. Maka psikologi adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia. Nah, secara sederhana, psikologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa ataupun gejala-gejala perilaku manusia. Nah, di dalam buku ini, psikologi tidaklah mengkaji tentang hakikat ataupun esensi jiwa, tetapi di dalam buku ini psikologi hanyalah mampu menjangkau gejala-gejala yang melekat pada jiwa-jiwa tersebut. Nah, dalam buku ini juga, psikologi agama ini mencoba menguak bagaimana agama itu mempengaruhi perilaku manusia, tetapi keberagaman seseorang juga memiliki keragaman corak yang diwarnai oleh berbagai cara berpikir dan cara merasakannya. Seberapa besar psikolog mampu menguak keberagaman seseorang yang sangat bergantung kepada paradigma psikologi itu sendiri. Di dalam buku ini juga kita mempelajari tentang sejarah dari psikologi agama tersebut. Nah, menurut di sini, sejarah perkembangan psikologi agama ini berlangsung sejak awal abad ke-19 setelah menarik perhatian para peminat psikologi, terutama bagi orang-orang yang terlibat langsung dengan dunia pendidikan, konseling, terapi, bahkan lembaga-lembaga sosial semakin memandang urgen terhadap kepentingan psikologi agama di era modern sekarang ini. Nah, di sini juga, di dalam bab 2 ini kita mempelajari tentang integrasi psikologi dengan agama. Di sini dijelaskan bahwa agama dan psikologi ini memiliki integrasi yang kuat. Keduanya melestarikan kejiwaan yang utuh dalam dimensi kerohanian. Persoalan yang dihadapi psikologi manusia, agama kemudian menjadi terapi sehingga problem-problem tersebut terselesaikan. Selanjutnya di sini juga dibahas tentang psikologi agama dan kesehatan mental. Di sini ada beberapa pola wawasan tentang kesehatan mental, yaitu yang pertama, pola wawasan yang berorientasi simptomatis yang menganggap bahwa hadirnya gejala simptomatik dan keluhan merupakan tanda adanya gangguan atau penyakit yang diderita seseorang. Yang selanjutnya, pola wawasan yang berorientasi penyesuaian diri yang berpandangan bahwa kemampuan seseorang itu untuk menyesuaikan diri merupakan
unsur utama dalam kondisi jiwa tersebut. Yang ketiga, pola wawasan yang berorientasi pengembangan potensi pribadi yang bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk bermartabat yang memiliki berbagai potensi dan kualitas sendiri. Yang keempat adalah pola wawasan yang berorientasi agama, berpandangan bahwa agama memiliki daya yang dapat menunjang kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Selanjutnya, ini juga membahas tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini merupakan salah satu cabang dari psikologi yang membahas tentang upaya, metode, dan prosedur dalam memperoleh kesehatan mental melalui seperangkat tahapan. Tahapan-tahapan apa saja itu? Yaitu yang pertama, tahapan penghindaran diri dari berbagai tekanan dan keluhan-keluhan kejiwaan seperti stres, depresi, neurotik, dan psikotik. Yang kedua, tahapan penyesuaian dengan diri kita sendiri, di mana seseorang ini dapat mengenal dirinya dengan optimal, terutama pada aspek potensi diri dan integrasi diri. Yang ketiga, tahapan penyesuaian diri dengan lingkungannya, di mana seseorang ini dapat mengendalikan diri, mewujudkan stabilitas diri, memotivasi diri, dan mengaktualisasi diri secara permanen, sehingga dapat menjamin adanya hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan yang dia berada itu sendiri. Selanjutnya, tahapan relasi ketuhanannya. Di sini di mana seseorang itu secara terus-menerus membangun ritual dengan Tuhan, sehingga kemudian melahirkan perasaan-perasaan bersama dengan Tuhan. Nah, pada tahapan ini juga dijelaskan seseorang itu dapat merasakan adanya fungsi murakah al-nafs dan muhasabah al-nafs yang berimplementasikan terhadap kesadaran bahwa Tuhan itu selalu mengawasi setiap gerakan dan perilaku manusia, serta pula dapat memperhitungkan tentang perilaku yang memiliki efek kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dalam bab 2 ini juga kita mempelajari yang namanya motivasi beragama. Nah, apa itu motivasi beragama? Menurut penulis, motivasi beragama itu merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam pembangunan psikologis, di mana dengan beragama seseorang merasakan spirit sebagai bagian dari kebutuhannya terhadap agama. Nah, motivasi beragama ini tidak muncul tiba-tiba, teman-teman, tetapi lebih banyak dipengaruhi kesadaran akan pentingnya dimensi lain dalam kerohanian. Nah, motivasi beragama ini juga bisa muncul disebabkan datangnya perasaan takut akan bahaya yang bakal menimpa dirinya. Kenapa? Karena mungkin disebabkan oleh kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah diperbuatnya di masa lampau. Nah, apabila rasa dosa dan bersalah ini menimpa dirinya, maka perasaan takut itu akan muncul. Nah, perasaan takut seperti ini dapat diatasi dengan adanya rasa diampuni oleh Tuhan, yang secara psikologis individu dihimpit rasa takut, lalu kemudian dapat pengampunan dari Tuhan, maka perasaan takut tersebut secara bertahap akan pupus dari dalam dirinya. Nah, bagian terakhir yang terdapat di dalam bab 2 ini adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri inilah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, selanjutnya adalah bab 3. Di dalam bab 3 ini dijelaskan juga tentang psikologi agama Islam sebagai sebuah tawaran. Nah, ajaran Islam yang metodologi psikologi menggunakan pendekatan yang preventif, kuratif, dan konstruktif dalam menuntaskan perilaku dan pelanggaran terhadap agama. Nah, pendekatan preventif ini adalah berorientasi pada perwujudan dan integritas diri melalui pengawasan, pengurangan, dan penghindaran diri dari perilaku-perilaku buruk yang dapat mendatangkan dosa dan maksiat. Selanjutnya, pendekatan kuratif. Ini adalah penghindaran diri individu dari ketergelinciran dan keterpurukan terhadap perilaku buruk yang terus-menerus. Nah, dalam proses perawatan dan pengobatan ini, seorang individu itu dianjurkan supaya tetap dalam kedisiplinannya dan penghindaran diri dari berbagai maksiat dan dosa. Selanjutnya, pendekatan kuratif.
Nah, ini adalah upaya penguatan disiplin dalam pengamalan ajaran Islam. Seterusnya, pendekatan rekonstruktif. Ini adalah upaya perawatan dan pengobatan intensif dengan memperbanyak amalan-amalan soleh dan menjauhi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjebak dalam dosa dan kemaksiatan. Selanjutnya, di dalam buku ini juga kita mempelajari tentang psikologikal mukmin dalam kesehatan mentalnya. Nah, adapun psikologi mukmin dalam kesehatan mental ini adalah kekuatan batin yang timbul yang disebabkan oleh keyakinan kita yang utuh kepada Tuhan kita, yaitu pemilik jagat raya dan Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Nah, komponen ini merupakan mampu menjadi energi positif dan inovatif bagi pertumbuhan dan perkembangan psikologi seorang mukmin. Selanjutnya di dalam buku ini juga kita mempelajari tentang nilai psikologi ibadah. Nah, perspektif Islam tentang ibadah merupakan salah satu alternatif yang bisa membentuk perilaku psikologis beragama individu dalam masyarakat dan dalam masyarakat Islam. Contohnya dengan menunaikan sholat, berimsyak dengan puasa, membayarkan zakat, berjalan menuju Baitullah, dan dengan berhaji bagi sebagian orang yang mampu. Selanjutnya, di sini juga kita mempelajari tentang psikologis dalam sufisme. Psikospiritual tasawuf adalah jembatan penghubung hati manusia dengan Tuhannya. Dengan adanya spirit ketuhanan, seorang sufi bersepadu untuk memperoleh anugerah kerahmatan Tuhan melalui tahaliyah al-nafs dan tajhaliyah al-nafs. Nah, tahapan tasawuf ini mengharuskan pengikut sufi konsisten menjalani proses ini dengan penuh hikmat kontunasi. Nah, yang terakhir ialah penyimpangan perilaku perspektif psikologi agama. Nah, di bab ini kita membahas, di sini penulis menuangkan tentang perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini adalah perilaku yang sejumlah besar orang dianggap sebagai ini hal yang sepele, dan ini merupakan sesuatu hal yang tercela dan di luar batas toleransi, bertentangan dengan tata nilai, melawan kodrat kemanusiaan, menista agama, susila, normal, dan budaya. Nah, perilaku menyimpang adalah perilaku terstruktur ataupun tidak, pribadi atau kelompok, diketahui pun ataupun tidak, ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap agama, norma, dan budaya. Nah, pelanggaran terhadap agama, norma, susila, dan budaya ini dipandang sebagai penyimpangan perilaku pada prinsipnya yang disebabkan oleh adanya unsur penistaan terhadap sistem dan aturan yang sudah permanen dalam sebuah komunitas. Nah, apa-apa saja yang menjadi bagian dari penyimpangan itu? Yang pertama, di era modern sekarang sudah banyak sekali sering terjadi mengadanya perilaku menyimpang. Apa-apa saja contohnya? Di dalam buku ini telah dimuat beberapa contoh perilaku menyimpang yang lumrah terjadi di era modern sekarang ini. Yang pertama, perilaku free sex. Yang kedua, pelacuran, sodomi, homo, seks, dan lesbian. Selanjutnya adalah narkoba dan kenakalan remaja. Nah, di dalam buku ini telah dimuat beberapa perilaku menyimpang yang lumrah terjadi pada era modern sekarang ini. Selesai sudah saya mereview buku yang berjudul Psikologi Agama yang ditulis oleh Khairun Nas Rajab. Adapun kelebihan buku yang saya review ini adalah bisa dilihat dari segi bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh si penulis ini sederhana sehingga mudah dipahami. Jadi buku ini cocok untuk pemula yang masih mendalami tentang psikologi agama. Yang kedua, gaya bahasanya yang sistematis
dapat membantu pembaca memahami isinya secara tahap bertahap. Nah, dari segi isi buku, buku ini juga membahas psikologi agama dari perspektif Islam dengan mendalam. Maka isinya relevan untuk pembaca muslim yang ingin memahami hubungan antara agama dan pembentukan kepribadiannya. Disertai adanya studi kasus dan contoh nyata. Hal ini akan memperkuat pemahaman pembaca. Nah, dari segi desain buku, desain sampul dengan warna gradiasi memberikan kesan alami dengan relevan dengan tema keislamannya. Nah, adapun yang menjadi kekurangan buku yang telah saya review ini ialah dari segi bahasanya terdapat istilah teknis tanpa penjelasan atau terlalu banyak bahasa akademis yang berat, dan penggunaan bahasa asing dapat menyulitkan pembaca yang umum. Yang kedua, adanya kesalahan penulisan tata bahasa yang mengganggu alur bacaan. Nah, dari segi isi buku, pembahasannya ini terlalu dangkal atau kurang mendalam, maka pembaca tingkat lanjut mungkin akan merasa kurang puas dengan isinya. Nah, yang kedua, kemungkinannya tidak merujuk pada literatur atau penelitian ilmiah yang valid, yang dapat menjadi kelemahan dari buku ini. Nah, dari segi desain buku, kualitas cetakan atau kertas rendah, pembaca mungkin merasa kurang nyaman. Desain sampulnya juga sederhana tanpa elemen visual tambahan, mungkin kurang menarik bagi sebagian pembaca. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.